Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, kembali lagi ke rekomendasi smartphone di Lebaran 2025. Yang ini untuk rentang harga 5 sampai 7 juta rupiah. Oke, jadi untuk video kali ini konteksnya adalah pembahasan rekomendasi smartphone 5 sampai 7 ya. Sebelum-sebelumnya kita udah pernah bikin di video 3 sampai 5 udah ada, 1 sampai 2 itu ada, 2 sampai 3 juga ada. Itu bisa kalian cek di channel kita ya. Kita udah upload harusnya. Kita udah uploadnya berurut. Sekarang kita masuk ke 5 sampai 7. Tapi sebelum masuk ke listnya tentunya disclaimer dulu. Oke, disclaimer tadi karena panjang sekali, harap dibaca ya biar nggak ada yang orang-orang tersinggung lagi ya di komentar betul. Ya. Kayak bang ini kok nggak masuk, bang ini kok nggak masuk, bang kok harganya begini, harga begitu gitu. Itu semua udah ada di disclaimer. Tolong dibaca. Jangan di double tap. Jangan di double tap. Kanan ini, kanan layar ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Harapannya seperti apa sih untuk smartphone 5 sampai 7 juta ini? Kenceng sih, buat gaming lancar gitu. Iya, 3 sampai 5 kemarin itu udah ketemu SoC nyaris flagship ya. Yes. Lagi di harga segini. Di harga segini kita ngarep performance kenceng. Main Genshin udah enak. Main Genshin udah enak lah ya. Oke, terus RAM minimal 8 sama kayak yang sebelumnya. Oke, 8 masih oke lah. Lebih oke. Lebih oke tentu. lagi. Sip. Storage-nya 256 256 GB dan wajib UFS lah. Wajib. Nggak mungkin ya MMC lah di harga segini mah. Kalau MMC sih auto skip gue ya. Iya. Next. Layar ya 120 Hz dan kalau bisa lebih ya kalau ada. Terus juga IPS nggak masalah juga. IPS belum terlalu masalah di sini ya, tapi harusnya standarnya sudah AMOLED. Yes. Cuman kalau misalnya layar IPS kita lihat dulu kelebihan lainnya. Terus kameranya udah lumayan oke lah buat foto dan video. Dan udah nggak single kamera plus bonus. Minimal ultra wide lah. Minimal ultra wide kita udah ngarep banget di sini. Ya. Jadi nggak cuma kamera utama yang bagus, kamera lainnya juga harus bagus juga. Ya tentunya udah harus 5G ya. Terus juga IP rating diharapkan ada sih di sini. Nice, ya, IP rating ya. Paling nggak IP68 lah ya. Kita lihat dulu deh. Kalau misalnya IP68 oke. Kalau misalnya nggak IP68 kita lihat lagi kelebihan lainnya dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Ini ada dari Samsung. Di harga segini kita buka dengan Samsung nih. Kita buka dengan Samsung. Dan ini kita urutin dari harga terendah sampai tertinggi ya. Jadi ini yang kita sebutin pertama bukan berarti yang paling bagus. Bukan. Kita ranking kok. Ngurutin berdasarkan harga. Ini ada Samsung Galaxy A55 5G. Nice. Yang 8256 itu ada di sekitar 5,4 jutaan dan yang 12256 itu ada di 5,9 jutaan. Nice. Harga yang menarik sekali. Ini barang tahun lalu ya sebetulnya. Barang tahun lalu. Penerusnya sudah keluar belum lama ini. Tapi harga ininya masih menarik banget. Iya, masih menarik banget. Ini pakai Exynos 1480. Panas. Layar 6,6 inci, FHD Plus, Super AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, chargingnya masih yang 25 watt. Terus kameranya ini pakai kamera utama 50 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel dan selfie-nya 32 megapiksel. Cakep, ultra wide-nya 12 megapiksel. Iya, bukan yang 8 bukan ya. 8. Hal yang perlu diperhatikan dulu pertama. Ya seperti biasa isi paket penjualannya sederhana, minimalis, khas Samsung. Chargernya nggak dapet. Tapi kita selalu bilangin kalau beli smartphone Samsung tuh cari toko-toko yang terpercaya dan juga biasanya ada beberapa yang bundling charger. Betul. Kalau bisa cari yang bundling charger lah. Bodinya terasa agak berat dikit. Gue juga ngerasain kok, jadi agak tebal dan berat. Tambah gede sih ingat gue dibanding 54. Kualitas kameranya bagus, tapi kayak bukannya tertinggi di kelasnya. Bukan yang tertinggi di kelasnya lah. Bukan yang kayak Vivo gitu 50 atau yang pakai periskop betul. Oke, kita langsung ke kelebihannya aja. Exynos 1480 ini sebenarnya masih terbilang mumpuni lah. Kencang. Masih kencang. Gue udah coba main game itu enak kok dan nggak terlalu panas juga. Jadi kalau bilang Exynos panas, cobain dulu. Exynos juga bisa membaik kok. Betul. Gue malah lebih seneng kalau ada kompetisi dari SoC lain gitu, jangan cuma Mediatek sama Snapdragon doang. Nice, next. Baterainya lumayan awet, terutama untuk nonton. Terus kualitas kameranya udah oke banget lah buat foto dan video. Yes. Perekaman videonya sendiri itu bisa sampai 4K 30 dan stabil di semua resolusinya. Itu yang jarang. Ya, stabil di semua resolusi ya. Terus ya, karena ini Samsung A5 series, jadi ini OS-nya bersih, fiturnya juga oke, dan ini masih dapat update-nya itu sampai 4 kali Android update dan security patch-nya 4 tahun juga. 5 tahun, sorry. Jadi 4+5. Oh, 4+5.
Jadi kalau beli tahun ini tuh masih dapat 3 tahun lagi ya. Betul. 3 plus 4 berarti. Iya masih dapat 3 kali Android update lagi sama 4 tahun plus security patch. 5 tahun ya. Terus speakernya ini udah stereo dan bisa eSIM. Nice. Bagus. Nice. Untuk IP rating dia IP67. Oh. Jadi lebih ke balance-nya ya. Iya. Balance itu dapat banget. All rounder gak sih? Yes. Termasuk yang all rounder. Kelebihan spesifiknya mungkin di OS ya. Kalau untuk A55 gue bilang. Sisanya termasuk yang bagus. Ini rekomendasi mudah kok. Oke, tadi itu ada Samsung. Next ada apa nih? Sekarang kita ada Realme 13 Pro Plus. Wih. Realme masuk ya. Realme masuk. Di Yoi. kategori segini. Masuk lah. Nice. Ya. Dia punya Pasti. kelebihan spesifik yang lain Iya, punya iya. kok. Nah, Oke. tapi kita coba cek dulu harganya. Ini yang varian 8256 di kisaran harga 5,5 jutaan dan juga ada varian 12512 di harga 6,5 jutaan. Nice. Oke, untuk spesifikasi ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Untuk layar 6,7 inch Full HD Plus AMOLED 120 Hz. Untuk baterai 5200 mAh dengan dukungan charging 80 Watt. Sementara untuk kamera, ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, periskop tele 50 megapiksel, lalu ada kamera selfie 32 megapiksel. Sip. Kayak ini doang ya di dalam list ini yang punya periskop ya? Betul. Itulah kelebihan Mutlak spesifik, ya. kelebihan mutlaknya Realme malah. Nggak ada yang punya periskop di kelas harga segini. Dan Jarang. bukan sekedar periskop yang asal tempel dong, ini Bagus punya. bagus. Saya pakai kok, cuma ketinggalan di meja. 12 Oh iya. Oh ya lu pakai 12 Pro Plus. Bukan Ya, Saya sama ya? yang megang 13 Pro Plus. intinya saking bagusnya kameranya kita bisa rely itu untuk liputan ya. Betul. Yes. Itu adalah HP liputan saya dan dia pakai yang 12 Pro Plus ya. Iya. Telenya tuh bener-bener bisa diandelin lah. Sip. Mantap Realme ada persaingan. Yoi. Tapi hal yang perlu diperhatikan dulu pertama. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini belum bisa merekam di 60 fps untuk kamera selfie dan juga ultrawide-nya. Kemudian Android update-nya cuma 2 kali. Ya. Oke. Terus ada aplikasi bawaan yang menurut kami kurang pantas. Ya pinjol. Pinjol. Tapi di beberapa HP BBK sih kemarin udah pada beres ya. Iya. Jadi harusnya dengan update Bisa lah. bisa itu diberesin. Tinggal mau atau enggak aja. Ditunggu aja. Oke, untuk kelebihannya. Untuk kelebihannya tentunya ada periskop. Jadi kameranya fungsional di sini. Ada Yes. ultrawide utama sama periskop. Ya. Nggak ada makro. Cuma tadi paling tambahan yang perlu diperhatikan tuh itu ya, jangan dibandingin sama Samsung. Ini beda-beda gaya ya, Nah, beda gaya. beda-beda Kalau kalian gaya. lihat nih, Realme kamera utamanya luar biasa, kamera telenya luar biasa, kamera ultrawide dan selfie-nya dianaktirikan. Nah, Itulah kalau kita sering bilang yang kemampuannya rata, balance itu contohnya kayak Samsung. Mungkin dia nggak ada yang 9/10, Iya. tapi paling nggak 7,5 semua, 8 semua gitu. Flat lah. Flat, Rata. rata. Tapi kalau Realme ini ada yang telenya 10/10, kamera utamanya 9/10, kamera ultrawide sama selfie-nya mungkin 5/10. mungkin gue kasih 4 sih gue. 4/10. Jadi gitu, kalau misalnya kalian memang butuh tele banget, ini akan cocok banget. Iya. Jadi memang dari kalian juga harus tentuin butuhnya kamera seperti apa. Betul. Di kelas harga segini kita belum bisa minta semuanya rata. beres. Belum. Belum bisa semua kameranya Belum, 9/10. Itu masih harus naik flagship. level lagi. Itu flagship Pak. Hmm. Jadi kalau kelas harga segini masih wajar. Oh ada kameranya jomplang. Iya. Itu wajar. Oke, untuk kelebihan lainnya. Untuk kualitas hasil foto dan video juga tergolong bagus di sini. Yes, sudah teruji sama kita semua ya. Yap. Mantap. Dan jujur saya suka yang 60 fps-nya karena stabil. Nice, itu juga bagus tuh. 60 fps stabil deh. Lalu desainnya mewah dengan back cover yang curve. Yes. Terus chargingnya juga kencang 80 watt tadi ya. Haptic feedbacknya tergolong nyaman dan juga punya rating IP65 dia di sini. Cakep. Next, ada apa nih? Oh, ada Samsung lagi. Samsung lagi. Penerus dari yang A55 tadi. Ada A56 5G ya. Ini HP baru. Dan ini harganya Dan- berapa nih? Ini Oh. sekarang waktu video ini dibuat ya, ini masih masa pre-order. Heeh. Itu ada promo double storage ya kalau nggak salah. Oke. Kalau beli 128 dapat 256. Ya, itu jadi harganya di 6,2 jutaan. Oke. Terus Ya. kalau nggak salah ada 12,256 ya. Ada ya. Tapi itu kayaknya agak kurang pas ya. agak kurang pas. Kalau misalnya kalian dapat harga 6,2, 6,5 tapi dapat 12 itu masih oke lah. Silahkan. Cuman yang kita rekomendasi ini harga SRP 6,2 256. Iya. Bahkan sebetulnya kalau kalian cek di pasaran, biasanya harga pasaran itu bisa lebih rendah dibanding SRP-nya Samsung. dibanding SRP-nya. Betul. Jadi kalau misalnya kalian dapat toko yang terpercaya, harga lebih murah, sikatlah. Ini dia pakai SoC-nya baru Exynos 1580. Layarnya 6,7 inci, FHD+, Super AMOLED 120 Hz. Baterainya masih sama 5000 mAh, tapi
dukungan chargingnya naik jadi 45 watt yang di A56 ini. Dari 25 ya? Ya, sip. Nah untuk kamera dia kamera utama 50 megapiksel, ultra wide-nya 12 megapiksel, tapi kamera selfie-nya jadi 12 megapiksel. Oh, ganti sensor ya. Nah, kita sebetulnya udah pas lagi video ini dibuat lagi dalam proses testing ya. Yap. Itu A56. Jadi kita udah nyobain beberapa dan udah ketemu juga sih beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentunya paket penjualannya sederhana ya, kayaknya semua pas bahas Samsung sama deh hal yang perlu diperhatikannya. Ya. Solusinya ya kayak tadi ya, cari-cari aja toko yang sampai tahu Promo, ada jual bundling dengan charger. Betul. Nah, terus kamera selfie-nya nggak bisa rekam 60 fps lagi. Downgrade ternyata. Jadi ada yang dikurangi gitu. Yeah. Kamera selfie-nya dulu A55, A54 bisa 60 fps. Yang A56 ini entah kenapa tidak bisa. Dan kita juga sudah tanyakan ke pihak Samsung, itu belum ada jawaban pastinya. Yeah. Apakah itu keterbatasan software atau hardware? Kalau misalnya software, kita masih bisa berharap kalau Samsungnya baik ya. Dibukain sama mereka. Fiturnya dibuka. Tapi kalau udah keterbatasan hardware, ya sudah. Itu ya sudah. Udah sulit. Sudah agak sulit. Oke, hal yang perlu perhatikan berikutnya. Terus walaupun tadi ya ini dukungan chargingnya naik 45 watt. Tapi kalau dibandingin sama yang lain yang di list ini kayaknya 45 watt itu masih bukan hal spesial. Bukan hal spesial, ya. Dan nggak terlalu jauh beda ketimbang 25-nya. Iya, betul. Nah, tadi itu hal yang perlu diperhatikannya. Sekarang kelebihannya apa nih? Ini SoC-nya kan upgrade ya. Dan ini upgrade-nya tuh lumayan signifikan lah. Oh, 1480 ke 1580 signifikan. Iya, lumayan, berasa lah naiknya. Terus baterainya juga ini awet banget buat nonton. Nice. Setidaknya waktu di testing kita. Oke. Kalau spoiler dikit tembus 25 jam. Cakep. Dengan 5000 mah. 5000 mAh itu bagus. Terus kualitas kameranya ya A5 series mah bagus lah. Udah bagus lah. 4K semua kamera itu udah bisa dan stabil semua. OS-nya bersih, nyaman untuk dipakai, fiturnya banyak, ada fitur AI-nya. Oke. Awesome Intelligence namanya kalau sini, bukan Galaxy AI BTW. Itu part yang gue kurang setuju sebetulnya, cuman ya udahlah, kenapa nggak rata aja Galaxy AI gitu. Itu biar kerasa kelas menengahnya Mbak masalahnya. Awesome kan. Dan untuk update OS-nya juga panjang. 6 kali Android update dan 6 tahun security patch. Oke. Ini udah 6+6, udah yang lama banget, dan dia stereo speaker, bisa eSIM juga, IP67. Cakep. Ini all rounder sih. Jadi memang upgrade dibanding A55, paling tinggal yang perlu diperhatikan tuh itu sih. Seberapa penting 60 fps selfie untuk kalian. Yep. Kalau misalnya emang nggak penting-penting amat, harusnya kalian nggak ngerasain downgrade-nya sih. Oke, selanjutnya. Soalnya kita ada flagship killer gak sih ini hitungannya? Jatuhnya flagship killer sih. Walaupun si Xiaomi menyatakan 14T series ini adalah flagship. Flagship. Flagship murah atau flagship terjangkau lah flagship gitu. terjangkau. Tapi statusnya tetap flagship. Ini adalah Xiaomi 14T. Oke. Untuk harganya 12256 di kisaran 6,5 jutaan. Terus ada juga yang 12512 di 6999. Yes, ini harga SRP ya BTW. Kalau misalnya kalian dapat lebih murah dibanding SRP-nya, di bawah SRP-nya itu lebih mantap. Terakhir gue cek gue bisa ketemu 5,8 5,9. Untuk yang 12256-nya. Jadi perhatikan di marketplace juga ya. Tapi kalau kalian dapat harga segini masih layak. Makanya kita masukin harga SRP-nya. Oke, kita cek spesifikasi. Ini menggunakan Dimensity 8300 Ultra dengan layar 6,67 inch dengan resolusi di atas Full HD Plus ya. 2.5K katanya. 1.5K. 1.5K. Ya. Kalau lihat di websitenya 1.5K, walaupun itu 2,7K sebetulnya. Cuman ya udahlah, ngikutin 2712 kali berapa? Iya, kali 12 sekian 1220 kalau misalnya. Dari kita ngikutin Xiaomi aja. 1,5K gitu. Terus dia juga menggunakan layar AMOLED di 120 Hz. Untuk baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Untuk kamera ada kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, ada kamera tele juga 50 megapiksel serta selfie 32 megapiksel. Nih akhirnya sudah banyak tele ya di kelas harga segini. Cuma ini belum tele periskop sayang. Belum. Iya. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan di sini yang pertama suhu saat main game itu terasa agak panas sih. Ya, kencang. Ini resiko HP kencang. Terus dia fiturnya tergolong minim untuk kelas harganya dan nggak ada bypass charging, nggak ada display out juga dari USB-C-nya. Di sini udah nitpicking sih sebetulnya. Display out itu belum wajar sih untuk ada di kelas harga segini. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada itu kelebihan. Kalau bypass charging, nah ini biasa Infinix fans nih. yang wah ada bypass chargingnya gitu. Kadang-kadang nggak cuma buat main game sih bro. Iya. Buat ngerekam video tuh bisa kepake loh bypass charging. Cuman ya udahlah. Semoga Xiaomi bisa mempertimbangkan teknologi ini ke depannya. Next. Ini sayangnya kamera tele belum ada OIS. Nah ini sih. gue udah pakai itu HP.
Itu doang gue protes. Tiap kali mau foto, aduh telenya gak ada OIS-nya. Seberapa penting itu, apalagi kalau low light lo akan merasakan itu pakai telenya kok. Aduh telenya goyang, butuh shutter speed yang agak lambat, jadinya blur. Betul. OIS ya, penting banget itu OIS di telefoto. Mungkin kalau dikasih opsi gue, OIS cuma bisa ada satu dari ketiga kameranya. Gue pilih ngorbanin kamera utama lu. Saking pentingnya OIS di kamera tele. Iya. Karena tele tanpa OIS kayak dipakainya tuh susah banget lah. Bro. Soalnya di zoom kan, dia di zoom. Iya. Jadi kayak goyang dikit pasti gesernya jauh. Jauh. Ya next lah ya. Ini bahkan yang pro-nya juga gak dikasih. Semoga next OIS itu Ke ya, tele ya. 15T upgrade yang gue harapkan telenya ada OIS. Speknya lain sama kayak begini gue gak protes loh. Masih layak banget. Masih layak banget kok. Oke, kelebihannya. Nah, di sini pertama kemampuan kameranya mantap karena ini sudah kerjasama dengan Leica. Sip. Terus juga keseimbangan multi kameranya juga tergolong baik. Yes. Performa SoC tergolong mantap soalnya SoC premium kan. Lalu untuk RAM juga besar 12 GB dan opsi storage juga ada yang 512 GB. Yes. Terus ada fitur AI juga. Ada dukungan untuk eSIM, ear blaster, stereo speaker dan juga masih ada lagi. Kalau mau info lebih lengkap cek video aja. Iya, di reviewnya ada kok itu. Terus juga ini sudah ada rating IP68 juga. Jadi memang rasa flagship, definisi mid-range. terjangkau. Oke, tadi itu dari Xiaomi. Next ada apa lagi? Ini anak baru juga. Anak baru. Anak baru juga. Anak baru rasa lama. Anak baru rasa lama. Iya. Ini HP yang waktu video ini dibuat belum lama lah kita tayangin reviewnya. Iya, Baru keluar. iya. Ada Vivo V50 5G. Oke. V50. 50. Nih yang 8256 harganya 6,5 jutaan. Yes. Yang 12512 harganya sekitar 6,9 jutaan. Mantap. Mirip kayak harganya Vivo V40 waktu launching. Waktu launching. Iya. Oke. Ini untuk SoC-nya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Layarnya 6,77 inci, AMOLED 120 Hz, baterainya 6000 mAh, chargingnya 90 watt. Jadi besar dan kencang. Terus kameranya ini ada kamera utama, kamera ultrawide dan kamera selfie yang semuanya 50 megapiksel. Triple 50 megapiksel. Keseimbangan kameranya amazing ini. Iya, amazing. Walaupun gak ada tele, tapi 50 di semua kamera itu masih hal yang langka. Betul. Tapi kita masuk di hal yang perlu diperhatikan dulu. Apa ya? Snapdragon-nya? Tah dulu belum. Karena ini udah nggak kayak V series zaman dulu ya. Ini udah stereo. Udah stereo. Tapi stereonya tuh kayak ya udah stereo. Yang penting stereo ya. Iya. Kalau dibandingin yang lain, menurut penilaian subjektif kita, subjektif ya. Jadi memang ini tuh ngomongin audio ada unsur selera juga. Tapi kita sepakat ya, maksudnya belum melawan ketimbang yang lain lah untuk speakernya. Terus haptic feedbacknya juga rada sedikit kurang mantep gitu loh. Masih belum yang premium banget lah rasanya. Oke. Terus dia nggak ada micro SD slot, tapi ya sudahlah di kelas harga Kelas harga segini udah jarang juga yang punya. Terus belum ada eSIM sayangnya. Sayangnya. Iya. Terus Snapdragon-nya nggak perlu diperhatiin. 7 Gen 3, 3-nya 3 generasi. Saya pak. Iya. Ya. Nih pakai 7 Gen 3 yang udah 3 generasi itu, tapi ya performanya ini masih oke lah sebenarnya. Masih oke. Gue pribadi nggak protes kok. Nggak Itu protes. Cuma dipakai 3 generasinya cuma aja. generasi gitu ya. aja. Dan pricingnya masih bener ya udahlah. Iya, gitu. pricingnya masih reasonable lah ini. Masih pas. Terus dia setup kameranya ini fungsional semua, nggak ada kamera-kamera bonus. Yes. Terus ada autofocus di kamera selfie-nya. Yang bahkan flagshipnya aja tidak punya. Nah, sebagai pengguna flagship Vivo gimana? Tidak bisa. Selfie-nya tidak bisa autofocus. Kalau dulu dia dijatain buat ultra. Oh. Bahkan kita nggak tahu ultra masuk Indo atau enggak. Terus hasil foto dan videonya sih bagus lah, udah triple 50 megapikselnya no gimmick. Benar-benar bagus. Terus biasa V series Aura Light. Oke. Punya Aura Light. Terus baterainya bagus ya, Vivo mah. Chargingnya kenceng, udah 90 watt juga. Bodinya tipis dan ringan. Oke. Layarnya AMOLED 120 Hz dan punya fitur AI juga sekarang. Mantap. IP ratingnya di IP68 dan IP69, double IP rating. Itu dari Vivo V50 5G, pilihan yang sangat solid. Paling gue mau nambahin satu sih. Untuk Vivo V series itu dia punya pola launching sekitar 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun 2 kali launching V series. 1 tahun 2 V series. Jadi buat kalian yang nonton video ini, perhatikan tanggal berapa kalian nonton, tanggal berapa kalian mau beli smartphone-nya, dan tanggal launching HP Vivo berikutnya udah kapan. Kalian mau beli V50 5 bulan setelah video tayang. Udah mau ada V series berikutnya. Udah mau ada V series berikutnya.
Jadi emang agak beda, beberapa opsi yang ada di sini biasa setahun sekali. Iya. Kalau Vivo ini setahun 2 kali. Iya. Jadi wajar juga kalau misalnya mungkin upgrade-nya itu tuh pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Enggak langsung yang wah signifikan parah gitu. Upgrade-nya pelan-pelan. Dan V50 ini kalau tahun kemarin ya, awal 2024-nya itu V30 masih. Ya. V40-nya akhir tahunnya 2024. Itu sih yang paling gue sering denger itu, kok ini saya baru beli V40 tapi kok tahu-tahu ada V50 gitu. Iya. Nah, itu tolong diperhatikan tanggal launchingnya. V series 2 kali dalam 1 tahun. Oke. Itu dia untuk rekomendasi utama kami, tapi tentunya ada honorable mention juga di sini dan nggak banyak ya. Nggak seperti di kelas di bawah 5 juta ya. Satu dong. Di sini cuma satu, ada apa tuh? Ini mungkin bakal bertanya-tanya juga kenapa yang satu ini malah honorable mention. Oke. Ini adalah Poco F6. Poco F6. Nah lu, Bang kenapa masuk honorable doang Bang? Nggak rekomendasi utama. Jawabannya Oke. simple sih. Jawabannya simple. Apa? Harganya sebenarnya bukan di sini. Kelasnya bukan di sini. Betul, setuju. Jadi memang SRP-nya itu di 5,6 juta. Buat yang 12, 5, 12. 12, 5, 12, 5,6 juta. Sebetulnya pas kita cek di pasaran itu tuh masuknya di bawah 5. Iya. Udah ada yang jual 4,9, yang 12, 5, 12 dan 3,9. Sebetulnya di video yang di bawah 5 juta udah kita mention juga. Iya. Cuman kenapa kita masukin honorable mention? Dengan segala kelebihannya ini, sebetulnya di 5,6, amit-amit nih barangnya tuh udah gak diskon. Kalian butuh banget HP yang kenceng gitu. Ya ini masih layak. Masih layak. Sangat sih. Sangat layak. 5,6 tuh masih layak untuk apa yang diberikan. Ya kelebihan utamanya ya prosesor kenceng, Storage gede. segala macem. Ya Poco F6 lah. Jadi buat pengguna Poco F6 atau yang suka banget sama Poco F6 gak usah baper ya. Kok gak masuk rekomendasi utama? Udah di video sebelumnya. Ini cuma catatan aja. Kalau amit-amit gak dapat harga promo, butuh cepet, cuman ada 5,6, Ini masih layak. masih layak. Oke, jadi itu ya untuk video rekomendasi kami 5-7 juta rupiah. Buat kalian yang nyari harga-harga lain, udah ada Video sebelumnya kok. video sebelumnya yang di bawah 5 juta. Ya catatan dari kita sih selalu sama ya. Bang, kok HP saya nggak masuk? Kok HP ini nggak masuk? Nggak usah tersinggung ya. Kalau kalian punya opsi yang menurut kalian lebih baik, ya tinggal di komen aja. sih. Bang, saya nemu HP ini harga segini, kelebihannya ini, gitu aja ya. Jangan ngomel ke kita, Bang kenapa ini gak masuk. Wah parah nih jaket review nih. Nggak usah menganggap opsi dari kita yang paling absolut, paling mutlak paling bener, nggak juga kok. Bisa aja kita ada yang lewat, bisa juga. Jadi saling sharing aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu kali ya untuk video rekomendasi smartphone 5-7 juta kali ini. Saya Chris. Saya Noval. Isan. Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya.